tetap semangat di rumahnya ya. Sekalipun kita masih daring, tetap semangat dan tetap antusias di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan memuji dan menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang ada di buku Hari Ini Kurasa Bahagia. Berhubung suara Teacher Melda lagi serak, kita nyanyinya lewat media di bawah ini ya. Kita nyanyi sama-sama. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang kita mau baca firman Tuhan. Semuanya ambil Alkitabnya. Tertulis di Kejadian yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Sekali lagi, Kejadian 13 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi dalam cerita ini judulnya Abram dan Lot berpisah. Jadi mereka itu lagi mengembara ke suatu tempat dan tempat itu sempit. Mereka harus mengambil keputusan, mereka harus pergi ke suatu tempat yang lebih luas karena mereka punya banyak kambing domba, punya banyak ternak. Jadi dalam perjalanan, waktu mereka lihat, mereka ingin memutuskan harus kemana. Jadi dikatakan Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian. Jadi mereka mungkin waktu itu mulai ada percekcokan antara aku mau di sini, kamu di sana ya, gitu ya, kayak perebutan lahan. Tapi Abram berkata, jangan berkelahi lah, kita kan saudara, gitu kalau bahasa sekarang ya. Kita kan kerabat, kenapa mesti berkelahi? Tempat ini kan terbuka untukmu dan untukku. Jadi kita putuskan. Abram bilang, sekarang gini aja, kamu pilih. Kamu pandangi lembah ini, kamu mau ke kiri atau ke kanan, katanya. Kalau kamu ke kiri, kata si Abram kepada Lot, aku akan ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Jadi mereka melakukannya dan mereka hidup damai. Jadi hari ini kita belajar untuk hidup rukun. Kalau hidup rukun itu harus mengutamakan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri kita sendiri. Ya sayang, demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya kami tetap hidup rukun. Kami belajar dari Bapak Abram dan juga Lot. Urapi kami semuanya, urapi anak-anak di rumah. Biar kepintaran, kecerdasan, dan takut akan Tuhan memenuhi mereka semuanya. Berkati orang tua mereka ya Tuhan. Apapun usaha yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran kita. Hari ini kita masuk kepada halaman yang ke-88.
topiknya adalah rukun dan damai di lingkungan kita masing-masing. Kalau minggu lalu kita belajar rukun di sekolah, kita belajar menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya, disiplin menaati peraturan, apalagi berbeda itu untuk saling melengkapi. Seperti minggu lalu teacher Melda jelaskan seperti kepingan-kepingan puzzle. Jadi kita ini disatukan satu dengan yang lainnya, kita ini saling melengkapi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih rukun dan damai di lingkungan kita. Setelah belajar ini kita tahu bahwa rukun itu, ternyata rukun itu indah. Kita harus menciptakan kerukunan di lingkungan kita masing-masing. Dan rukun itu apa sih? Rukun itu tentunya membawa damai. Membawa damai itu seperti apa? Karena itulah penasaran kan? Kita akan bahas bersama-sama hari ini. Jadi yang pertama itu, rukun itu indah. Jadi seperti lagu yang pernah kita nyanyikan sama-sama, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Jadi rukun itu maunya Tuhan, bukan maunya kita. Supaya apa? Supaya kita hidup damai dengan semua orang. Di buku itu ada cerita, anak-anak bisa lihat. Ada seekor singa yang hidup di hutan. Sebenarnya dia tidak sendirian, sebab banyak binatang tinggal di dalam hutan. Tetapi mendengar singa mengaum, semua binatang ketakutan. Mungkin begini. Itu jadi dia ketakutan. Mereka bersembunyi. Setelah memangsa binatang lain, singa kenyang dan mengantuk. Jadi singa itu kerjanya gitu. Kalau lapar dia terkam, terus dia terus bobok lagi. Gitu ya singa kerjanya. Suatu saat singa berhasil menangkap tikus kecil. Tetapi ia melepaskan karena terlalu kecil untuk. Jadi cuma tikus. Ada singa besar, dia biasa nerkam yang gede-gede gitu ya. Jadi dia nggak mau. Ia mengingat tikus senang sekali karena dia nggak jadi dimakan. Jadi si tikus ini bersyukur. Dia bilang, untung aja gua nggak dimakan sama singa. Dia bilang apa? Makasih ya singa, gitu ya. Ia mengingat kebaikan singa. Dia tetap ingat bahwa singa itu tidak memakan dia. Padahal singa nggak makan dia karena dia kecil. Dikirain karena singanya baik ya kan. Tapi dia nggak melupakan kebaikan si singa. Mereka berhasil menangkap singa. Jadi ada pemburu tiba-tiba datang ke hutan. Mereka tiba-tiba berhasil menangkap singa yang mengaum marah. Semua binatang mendengarnya. Lalu si tikus menggigit tali mereka. Perangkap itu ya. Tali perangkap itu digigit sama si tikus. Diputus ya. Akhirnya singa bebas lagi. Mereka pun hidup rukun bersama. Itu si singa dan si tikus. Itu diambil dari cerita dongeng anak Indonesia. Jadi dari cerita itu kita bisa belajar gitu ya. Sekalipun niatnya tadi, niat singa itu sebenarnya bukan karena dia nggak memakan, tapi karena kekecilan. Tapi itu kebaikannya diingat sama si tikus. Sehingga ketika singa mengalami kesulitan, tikus menolongnya. Jadi nggak selamanya kita perkasa, nggak selamanya kita menjadi raja hutan kayak si singa ya. Saya singa raja hutan. Tapi suatu saat dia memerlukan bantuan si tikus yang menurunnya nggak ada apa-apanya, cuma tikus got gitu. Ternyata tikus got kecil itu menyelamatkan dia. Jadi mereka hidup rukun. Ternyata singa mengatakan gini, ternyata gue perlu orang lain, perlu hewan-hewan yang lain. Dan tikus juga demikian. Jadi dari ilustrasi ini kita belajar, sekaya-kayanya kita, sesehat-sehatnya kita hari ini, seganteng-ganteng dan cantiknya kita hari ini, kita tetap butuh orang lain. Jadi nggak selamanya kita ada di atas. Suatu saat nanti bumi ini akan berputar, bumi ini berputar. Ada waktunya kita mengalami kesulitan. Siapa yang akan menolong kita? Mungkin orang yang nggak pernah kita anggap. Mungkin anak-anak jalanan, mungkin pengemis yang akan nolong kita gitu ya, siapa tahu. Tapi hari ini kita belajar untuk tidak meremehkan orang lain. Kita belajar untuk hidup rukun, saling menerima perbedaan ya. Tikus kecil, singa besar, nggak masalah. Ketika mereka hidup rukun, mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Demikian juga kita. Kulit boleh hitam guys, kulit boleh putih guys, rambut boleh keriting, boleh lurus, badan boleh besar, boleh kurus, boleh kecil ya. Tapi kita harus hidup rukun di dalam Tuhan supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
Kerukunan selalu dimulai dengan kebaikan. Jadi nggak ada istilah kamu jahat terus bisa menciptakan kerukunan, nggak ada. Kejahatan justru malah menimbulkan pertikaian dan pertentangan. Itulah yang dilakukan oleh iblis untuk memecah belah kerukunan. Tapi hari ini kita belajar berbuat baik sekecil apapun itu. Kenapa? Berbuat baik sekecil apapun yang kita lakukan itu akan menciptakan kerukunan. Ketika kamu di rumah menolong adik kamu bermain, menolong adik kamu menyelesaikan tugas, menolong mama cuma buang sampah, mama kamu senang, akhirnya bahagia. Iya anakku luar biasa, mamamu happy. Kalau mama happy, papa happy, anak-anak happy, kerukunan terjadi. Tapi kalau kalian saling gontok-gontokan, berantem, saling acuh-acuh, itu kan kerja mama membersihkan rumah, itu kan kerja papa, itu kan kerja adik. Jadi cuek, yang ada mementingkan diri sendiri gitu ya. Jadi hari ini kita belajar untuk hidup rukun dengan cara melakukan kebaikan. Kebaikan hatimu kepada teman lain akan membuatnya senang. Kalau kamu berbuat baik kepada temanmu yang lain, dia akan happy. Coba kalau ada orang berbuat baik kepada anak-anak di rumah, mungkin tiba-tiba dia bawa makanan, tiba-tiba dia ngajak kamu melakukan sesuatu yang happy, kamu senang gak? Tiba-tiba kamu ditolong, senang kan? Jadi anak-anak itu pun seperti gitu. Teman-teman yang di lingkunganmu juga demikian. Ketika kamu menolong mereka, mereka happy. Ketika kamu tidak membeda-bedakan mereka, mereka akan happy. Di sanalah letak kerukunan dan berkat Tuhan ada di sana. Amin. Dalam saling mengalah dengan teman, menghindari berbagai masalah. Sama seperti Abram dan Lot tadi, mereka nggak mau mempermasalahkan mereka mau ke kanan atau ke kiri, nggak mau bertengkar masalah lahan gitu. Ya udah, oke, kata Abram, kau mau kemana Lot? Kalau kau ke kiri aku ke kanan dah. Kalau kau ke kanan aku ke kiri dah. Sekarang pilih gitu ya. Lebih mengutamakan kebutuhan orang lain. Jadi terjadilah kerukunan, mereka hidup bahagia dan diberkati Tuhan. Sekarang pertanyaannya, siapakah nama temanmu di lingkungan rumah? Coba diingat-ingat, kamu punya teman namanya siapa? Sudah berapa lama kalian berteman? Apakah sudah 2 tahun, 3 tahun, atau mulai dari kecil sampai hari ini? Pernahkah kalian bertengkar atau berkelahi? Jawabannya pasti pada suatu hari, gembala-gembala Abram bertengkar dengan gembala-gembala Lot. Seperti yang Teacher Melda bacakan tadi dalam ayat Alkitab tadi. Jadi pertikaian terjadi di mereka, tapi mereka lebih memilih untuk hidup rukun dan hidup akur satu dengan yang lainnya. Setelah berpisah tempat, Abraham tetap berbuat baik kepada Lot. Demikian juga Lot kepada Abraham. Bahkan menaikkan doa syafaat untuk Lot dan sekeluarga. Malahan Abraham itu berdoa buat sahabatnya. Dia doakan keluarganya. Demikian juga anak-anak semua. Tugas kalian bukan hanya berbuat baik kepada lingkungan, kepada teman, tapi di rumah kalian juga harus mendoakan mereka. Kalau mereka belum percaya kepada Tuhan, masih menyembah berhala, kalian harus berdoa supaya mereka percaya kepada Tuhan dan mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan sebagai juru selamat mereka. Ya, jadi hari ini kita belajar supaya menjadi pensyafaat bagi teman-teman kalian yang lain. Kalau ada yang sakit, doakan mereka. Kalau ada yang keluarganya berantakan, broken home, kalian dengar, waduh keluarganya hancur, doakan. Gitu ya, jangan digosipin. Hidup rukun menjauhkan kita dari sikap egois, tetapi selalu berusaha melakukan kebaikan. Itu tidak mudah sehingga harus diusahakan. Hidup rukun itu harus diusahakan. Enggak bisa usaha satu orang, tapi usaha 2 orang gitu ya. Jadi tetaplah hidup rukun dimanapun anak-anak berada dengan teman-teman kalian. Rukun akan membawa damai seperti yang Teacher Menda bilang tadi. Di sini ada contohnya Raja Salomo sangat termasyhur. Raja Salomo itu tampan, dia itu pria tampan, pria yang baik hati, kaya raya, bergelimangan harta. Ia juga raja yang bijaksana. Raja Salomo bersahabat dengan raja-raja dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Ia tidak mengganggu bangsa lain. Kerajaan Israel hidup rukun dengan kerajaan yang lain. Itulah sebabnya kerajaan Israel hidup damai, mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Salomo. Karena Raja Salomo membangun hidup rukun dengan raja-raja yang lain. Jadi kerajaannya kokoh, kerajaan mereka damai gitu ya. Jadi tidak ada pertikaian satu dengan yang lainnya. Di buku ini halaman 91 ada gambar. Tuliskan alasan mengapa kamu memilih gambar-gambar itu sebagai gambar yang baik dan gambar yang buruk.
gitu ya. Nanti kamu pilih gambar mana yang baik, mana gambar yang buruk, kamu centang yang baik, kamu cross yang buruk. Terus kamu jelaskan, saya memilih gambar ini buruk karena saya memilih gambar ini tidak baik karena gambar itu menceritakan kondisinya seperti ini. Jadi kamu isi ini nanti ya, halaman 91. Berikutnya yang C, kita harus menjaga kerukunan. Di sini ada cerita tentang Sally dan Stella memiliki anjing. Mereka memberinya nama si coklat karena warnanya coklat. Mereka bergantian memberi makan atau memandikan si coklat. Ayah dan ibu mereka senang melihat kedua anaknya hidup rukun. Keluarga Sally hidup rukun, anggota keluarga mereka jarang bertengkar. Kalaupun bertengkar itu tidak akan lama. Mereka kemudian akan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Jadi hari ini kita belajar dari keluarganya Sally dan Stella. Mungkin kamu punya saudara di rumah. Kalian harus sama-sama mengusahakan hidup rukun. Pertengkaran pasti ada. Gara-gara mainan, gara-gara makanan, atau gara-gara perlakuan orang tua. Mama selalu belain abang, mama selalu belain adik gitu ya. Tapi gak apa-apa, pertengkaran itu wajar. Yang gak wajar itu kalau sampai berlarut-larut ya. Sini kita belajar supaya kalau kamu marah jangan lama-lama. Gak apa-apa marah, tapi setelah itu memaafkan. Kerukunan itu penting karena akan membuat anggota keluarga hidup nyaman. Keluarga yang tidak hidup rukun akan membuat keluarga merasa tidak nyaman dan tidak bahagia. Perhatikan nanti di rumah, kalau ada satu orang aja yang kira-kira marah-marah, pasti suasana rumahnya jadi gak enak gitu ya. Untuk itulah kalian ada di lingkungan rumah, di lingkungan tempat kalian tinggal, supaya kalian membawa kerukunan dimanapun kalian berada. Jadi tempat kita bertemu dengan orang lain juga kita harus menciptakan kerukunan, atmosfernya supaya baik, keadaannya supaya harmonis satu dengan yang lainnya. Jadi kita semua terlibat untuk menjaga kerukunan, menciptakan kerukunan antara satu dengan yang lainnya. Jadi dilakukan dengan cara bagaimana? Contohnya dalam lingkungan sering melakukan gotong royong bersama, bersih-bersih. Pernah lihat kan? Nanti papa mamanya keluar bersihkan rumah sama-sama dengan RT dan RW. Jadi itu juga perlu dilakukan dan dilestarikan. Banyak tokoh Alkitab yang pernah bertengkar, tetapi pada akhirnya mereka berdamai lalu hidup rukun satu dengan yang lainnya. Anak-anak Yakub juga merancang kejahatan terhadap Yusuf. Itu mereka dalam keluarga, mereka buang Yusuf ke sumur, dijual gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu mereka hidup akur lagi. Yusuf mengampuni keluarganya, mereka hidup rukun. Yusuf memberkati keluarganya, memaafkan mereka gitu. Jadi kita juga belajar dari tokoh Alkitab. Sebagai adik atau sebagai kakak, sebagai abang, kita harus mengusahakan hidup rukun sama saudara-saudaranya. Kalau marah, cepat-cepat. Dek, kamu tadi bikin aku kesel loh. Bang, tadi abang bikin adek kesel loh. Ma, tadi mama bikin aku kesel loh. Pak, tadi aku begini-begini loh. Gitu ya. Tapi ya udahlah, aku udah maafin. Supaya tidak berlarut-larut. Nanti iblis ngambil keuntungan kalau kita marah-marah. Dan kalau kita marah-marah, iblis senang. Nanti iblisnya gini, hore, mereka bertengkar, teruskan, lanjutkan gitu ya. Kalau papa mama bertengkar di rumah, iblisnya bilang gini, teruskan, lanjutkan, bakar gitu ya. Kalau kamu marah sama adik kamu bertengkar, iblisnya bilang apa? Ya teruskan sayang, lanjutkan. Iblis yang senang kalau kamu bertengkar. Tapi Tuhannya sedih. Jadi kamu mau pilih mana? Mau jadi anak terang atau anak gelap? Mau pelaku firman Tuhan atau tidak? Pilihan ada di tangan anak-anak semua. Tapi Teacher Melda percaya kalian akan memilih anak-anak terang. Kalian akan memilih hidup damai dengan semua orang dimanapun kalian berada. Oke sayang? Oke, hari ini kita tadi sudah belajar rukun dan damai di lingkungan kita masing-masing. Saling melengkapi. Nggak boleh merasa hebat, nggak boleh merasa kita lebih pintar dari orang lain, kita lebih kaya. Suatu saat nanti kita juga perlu orang lain ya. Jadi kita belajar, anak-anak sudah memahami, oh rukun itu ternyata membawa kedamaian. Kita harus bergotong royong satu dengan yang lainnya. Hal-hal apa sih harus kita lakukan? Kalau melakukan kesalahan, ayo say sorry cepat-cepat. Kalau tadi mereka yang minta maaf, kalau mereka minta maaf, ayo kasih maaf juga kepada mereka. Paham ya sayang semua? Jadilah anak-anak yang baik. Jadilah anak-anak pembawa kerukunan dimanapun kalian berada. Minggu depan kita akan ulangan harian yang kedua.
Anak-anak semuanya belajar, nanti kisi-kisinya Teacher Melda kasih. Untuk tugas-tugas yang belum, tolong segera diselesaikan ya sayang. Tugasnya selain yang tadi, ini tugasnya halaman 93. Kamu isi, nanti ini tulis di buku latihan, di buku tulis ya. Tulis soalnya, baru jawab. Pernahkah kamu berselisih atau bertengkar dengan orang lain? Kalau ya saya pernah berselisih bertengkar dengan orang lain. Jangan jawabannya ya atau tidak aja. Kalian harus belajar menggunakan kata-kata yang baik ya dan benar. 2. Coba ceritakan pengalaman waktu itu. Waktu itu saya dan teman saya begini ceritakan. Apakah penyebab terjadinya pertengkaran? Penyebabnya adalah mungkin saya begini saya marah-marah, atau penyebabnya ceritakan. Apa yang kamu rasakan saat itu? Mungkin kesal atau marah atau gondok, dongkol, ceritakan. Bagaimana kamu menyelesaikan masalahmu tersebut? Setelah kalian bertengkar, apakah saling membiarkan atau saling say sorry? Ceritakan. Apa yang kamu rasakan setelah menyelesaikan pertengkaran tersebut? Perasaan kamu gimana? Yang saya rasakan setelah menyelesaikan pertengkaran adalah lega. Saya bersuka cita atau apa gitu ya. Bagaimana cara kamu jaga agar tetap hidup rukun dengan orang lain? Yang saya lakukan agar tetap hidup rukun adalah apa dari pelajaran kita hari ini? Apakah manfaat dari hidup rukun dan damai dengan lingkungan di sekitarmu? Manfaat hidup rukun adalah, kamu tulis juga nanti di bawahnya. Oke, bisa ya. Itu tugasnya. Kerjakan di rumah, selesaikan tepat pada waktunya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kami merasakan lawatan Tuhan ketika kami belajar. Kami berdoa, berkati semua anak kami di rumah, biar apa yang kami pelajari kami bisa terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Berkati semua anak-anak yang baik yang ada di rumah, ya Tuhan, jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang pintar dan cerdas dengar-dengaran kepada papa mama mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.